Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa salim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Jurusan Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Lilis Karwati MPD, yang terhormat kepada Ibu atau Bapak dosen Jurusan Pendidikan Masyarakat, dan yang terhormat kepada pengelola Pendidikan Masyarakat Bapak Bayu Adi Laksono MPD, dan serta yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa Jurusan Pendidikan Masyarakat yang insya Allah berbahagia hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan juga taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga bisa ditemukan pada tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum acara launching ruang baca pendidikan masyarakat, kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di room Zoom ini bisa untuk membuka kameranya, dipersilakan kepada teman-teman, dan juga bisa menggunakan virtual background yang sudah dibagikan. Baik, sebelumnya perkenankan saya sebagai MC hari ini untuk membaca susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga penjelasan sistematika peminjaman buku, lalu disambung dengan diskusi, lalu dilanjut doa, dan terakhir penutup. Untuk itu acara pertama, marilah kita yaitu pembukaan. Marilah dengan ini kita membuka acara hari ini tanggal 10 hari Jumat Februari 2023 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara grand launching ruang baca pendidikan masyarakat dengan membacakan basmalah bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjut kepada sambutan-sambutan. Yang pertama itu ada sambutan dari Ibu Ketua Jurusan yang kebetulan sekarang diwakili oleh Pak Ahmad Hamdan. Kepada Pak Hamdan, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Rafli. Suara Bapak terdengar jelas? Aman. Aman, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukronillah, Bapak Pandu, yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu selaku Ketua Laboratorium atau pengelola laboratorium, teman-teman panitia, serta para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu secara daring ya dalam rangka kegiatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh jurusan pendidikan masyarakat, yaitu mengenai sosialisasi dan launching ruang baca Penmas yang mungkin ini juga baru ada di FKIP ya atau bahkan di Unsil ya, karena kalau untuk yang jurusan rasanya belum pernah dengar seperti itu. Salawat salam terlibat curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan keluarga, sahabat, tapi dari kita selaku umatnya mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan
rasa syukur yang sangat luar biasa sekali pada hari Jumat yang berkah ini, Jumat yang berbahagia ini, karena kita ada 2 kegiatan pada hari ini, yaitu ada kegiatan tasyakur binikmah ya dari ketua jurusan kita ya, sehingga mohon maaf Ibu ketua jurusan tidak bisa hadir langsung di sini yang tadinya akan membuka kegiatan pada hari ini ya, dikarenakan Bu Dr. Lilis itu sedang mengikuti kegiatan tasyakur binikmah yang insya Allah pada hari Selasa tanggal 14 beliau akan berangkat umroh bersama Ibu Dekan. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan umroh yang dijalankan oleh Ibu Dr. Lilis diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kesehatan, menjadi ibadah umroh yang mabrurah dan kembali lagi dengan selamat berkumpul bersama kita semua di jurusan pendidikan masyarakat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu, kepada panitia yang sudah luar biasa untuk bergerak ataupun juga ya mengelola laboratorium sehingga pada hari ini bisa melakukan ataupun melaksanakan launching ya ruang baca Penmas yang kabarnya sudah ada lebih dari 700 judul buku ya, ini luar biasa sekali ya. Kemarin saya diminta oleh pihak perpustakaan untuk mendata kebutuhan apa saja buku-buku yang berkaitan dengan Penmas. Kemarin itu tidak mengajukan terlalu banyak karena bukunya juga ada beberapa judul yang miss gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak. Sedangkan di jurusan sendiri kita sudah memiliki kurang lebih 700 judul buku yang nantinya bisa dibaca oleh teman-teman dari mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat ya, melalui sistem yang sudah dirancang dengan baik ya, sudah dibuat dengan baik, dan banyak yang bingung kaget, oh ini dari mana Penmas sudah bisa dapat sistem seperti ini. Nah, nanti mungkin akan banyak belajar juga kalau misalkan sudah launching dan sudah berjalan dengan baik, mungkin jurusan-jurusan lain nanti akan bisa jadi mengikuti ya. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa lain juga bukan hanya menjadi follower tapi menjadi penggerak ya, yang nantinya bisa diikuti oleh banyak orang gitu ya, seperti itu. Tentu dalam hal kebaikan. Ya, jadi alhamdulillah hari ini diadakan sosialisasi dan launching ruang baca Penmas. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi ya mengenai informasi-informasi bahan-bahan bacaan yang tentu berkaitan dengan pendidikan masyarakat, yang masih terkadang agak sulit juga untuk mencari referensi berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan peminjaman dengan aturan-aturan nanti juga bisa disampaikan oleh Pak Bayu berkaitan dengan teknis peminjamannya akan seperti apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti, selamat mengembangkan ya, kita sama-sama mengembangkan untuk kemajuan pendidikan masyarakat, kemajuan jurusan pendidikan masyarakat, dan pada akhirnya mahasiswanya juga sesuai dengan visinya, menjadikan mahasiswa yang unggul nanti, bukan hanya jurusannya saja. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada prakata dan juga sambutan kepada Ketua Pengelola Laboratorium Pendidikan Masyarakat, kepada Bapak Bayu Adi Laksono MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siapa terdengar? Oke, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kajur dan Pak Sekjur, sebenarnya mungkin bukan sambutan ya, tapi pengarahan awal saja. Jadi tadi sambutan hanya khusus untuk Ibu Kajur, kalau saya hanya memberikan bahan atau arahan atau sosialisasi
yang bentuknya nanti teknisnya seperti apa sebenarnya lab kita. Nanti akan dipertajam oleh salah satu pengelola juga, librarian yang ada di sini. Nanti akan dijelaskan secara teknis bagaimana sistem peminjaman dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin langsung saja. Yang pertama, kami dari pengelola lab itu ingin membuat jurusan kita tentu bergerak lebih maju, terutamanya dalam hal kualitas penulisan karya-karya. Nah, seseorang bisa menulis dengan baik itu tentu bahannya adalah dari membaca. Tidak bisa semerta-merta orang-orang itu bisa pandai menulis tanpa memulai dari membaca. Nah, kami menyiapkan sarana itu. Di Penmas kurang lebih ada 700 judul buku yang bisa dimanfaatkan. Kami sudah tata sedemikian rupa berdasarkan tema yang ada di sini. Ada metode penelitian, ada pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan SDM, kewirausahaan, Penmas umum, kemudian PAUD dan pendidikan keluarga, serta pendidikan umum. Jadi teman-teman nanti, terutama saya menghimbau untuk teman-teman yang skripsi dan juga yang belum menempuh skripsi untuk datang, kita ramaikan majelis ilmu yang ada ini, fasilitas yang ada ini untuk semakin berkualitas. Tentunya dalam hal literasi, baik membaca maupun menulis. Teman-teman sekalian, buku-buku yang ada di sini itu mungkin cukup berbeda dengan ada yang di Perpus Pusat. Kalau di Perpus Pusat, teman-teman mungkin cukup kesulitan untuk mencari buku-buku yang temanya Penmas atau yang berkaitan. Tapi khusus di ruang baca ini, di ruang baca Penmas, semua buku, temanya, judulnya, maupun substansi isinya, kami pastikan semuanya berkaitan dengan Penmas. Dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Belanda juga ada. Kalau teman-teman mau belajar bahasa Belanda pun kami juga ada di sini. Tapi tentu akan dimanfaatkannya lebih banyak tentu yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Insya Allah buku-buku lama, pemberdayaan, Paulo Freire, dan buku-buku umum, kemudian buku-buku terbaru juga ada dari tahun terbitan 2022, itu cukup melimpah di sini. Kami harapkan nanti rujukan teman-teman dalam menulis itu bisa lebih kaya. Karena buku-buku yang kami sediakan di sini itu adalah buku-buku utama atau buku-buku babon. Jadi ketika mensitasi itu bukan sitasi tingkat 2, tapi sitasi tingkat 1. Langsung dari buku aslinya. Kemudian di lab kami tidak akan berhenti sampai di sini, teman-teman. Tadi sudah saya spill sedikit di grup keluarga Penmas bahwa ke depan kita akan mengembangkan sistem lagi bahwa nanti teman-teman yang mau meminjam skripsi kakak tingkatnya yang sudah lulus tidak perlu ke sini. Tidak perlu membawa skripsi yang tebal itu dari ruang baca. Karena itu nanti ke depan kita sudah tidak lagi menggunakan fisik skripsi. Itu. Bisa di itu teman-teman. Oke, bisa dibantu teman-teman. Oke, baik kami lanjutkan ya. Jadi ke depan nanti kita akan ada program. Jadi website kita lab.penmas.unsir.ac.id nanti akan jadi sebuah platform teman-teman bisa membaca secara online skripsi kakak tingkat yang sudah lulus. Ya, jadi nanti tidak perlu lagi ke sini kemudian meminjam buku skripsi yang tebal-tebal itu kemudian untuk dijadikan bahan bacaan, tetapi teman-teman cukup saja dari rumah bisa membaca karya kakak-kakak tingkat yang sudah lulus. Tapi apakah buku-buku yang lain bisa dipinjam secara daring seperti itu, Pak? Belum bisa, karena untuk masalah konversi dari buku fisik ke e-book itu cukup membutuhkan izin yang panjang. Jadi untuk meminjam buku secara fisik di luar skripsi, teman-teman harus ke ruang baca Penmas. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman nanti perlu membuat keanggotaan di di ruang baca ini supaya nanti siapa saja yang terdata meminjam buku itu bisa tertelusuri dengan baik dan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan ketika sudah selesai masa peminjamannya. Nah, kemudian program kita ke depan di lab itu juga bedah buku, teman-teman. Jadi setiap bulan kami berkomitmen untuk
ada acara bedah buku. Nanti teman-teman bisa ikuti, ada sertifikatnya di situ, dan tentunya ada ilmu yang didapat dari buku-buku yang nanti akan kita ulas. Dan itu juga perlu dukungan dan partisipasi dari teman-teman sekalian untuk mendukung acara bedah buku ini. Karena nanti teman-teman bisa baca di sini, kemudian nanti bisa dibedah bukunya, apakah bukunya ini memiliki manfaat atau korelasi dengan hal-hal yang bisa teman-teman kajian tugas atau skripsi atau yang lain. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kami di pengelola di program Lab Penmas itu mengucapkan banyak terima kasih pada alumni yang telah menyumbangkan buku-buku yang berkualitas, buku-buku yang luar biasa bagus, luar biasa manfaat insya Allah, dan akan kami manfaatkan sumbangsih atau hibah bukunya itu dengan memberikan kebermanfaatan kepada adik-adik tingkatnya yang belum lulus atau sedang mengerjakan tugas maupun skripsi. Dan nanti teman-teman yang saat ini sedang masa skripsi, kami harapkan hibah buku ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus dari program studi Penmas. Mungkin dari saya itu saja, nanti setelah ini akan dipertajam oleh salah satu librarian kita, nanti untuk penjelasan bagaimana teknis peminjaman buku maupun persyaratan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, yaitu kita ada peresmian launching ruang baca pendidikan masyarakat yang akan diserahkan langsung kepada sekretaris jurusan, kepada Bapak Ahmad Hamdan untuk waktu dan tempat. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Rafli. Ini kalau secara luring harusnya gunting pita ya, atau potong tumpeng. Tumpengnya sudah ada, cuma nggak bisa dipotong karena dosen-dosen lainnya juga belum hadir di sini ya. Ya, langsung saja saya ucapkan syukur alhamdulillah dengan adanya lab ataupun ruang baca ini ya, bisa teman-teman jadikan tempat yang sangat nyaman untuk membaca, ataupun juga kalian bisa mencari sumber-sumber buku yang memang dibutuhkan untuk perkuliahan ataupun juga penyelesaian tugas akhir dengan membaca Bismillah ya. Dengan ini saya mewakili Ibu Dr. Liskarwati selaku ketua jurusan membuka secara resmi ruang baca Penmas yang bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat dari tingkat 1 sampai tingkat akhir ya, dengan membaca Fatihah bersama-sama ya. Kita baca Fatihah untuk keberkahan kita semua. Ala hadirin ya, wa kullu matin sholihah, Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Semoga dengan ruang baca Penmas ini menjadikan mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat itu lebih tergerak kembali untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik lagi dan meningkatkan literasi dari para mahasiswa. Terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat dan juga menjadi keberkahan kita semua di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdan dan juga Pak Bayu atas arahan dan juga perakatannya. Baiklah, acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni adanya penjelasan sistematika peminjaman buku oleh salah satu pustakawan pengelola ataupun sekaligus admin, yaitu dari mahasiswa angkatan 2022 Denny Agustira. Sekaligus juga nanti setelah penyampaian ada diskusi dan tanya jawab kepada Denny. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk izin suaranya sudah jelas? Saya mohon izin
dulu ya untuk hadir ke acara ini Bu Lilis dulu, teman-teman. Ini silakan dilanjut saja. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon izin Pak Bayu, Pak Hamdan untuk menjelaskan secara singkat mengenai sistem informasi manajemen perpustakaan Lab Penmas. Untuk yang pertama kita lihat di layar sudah muncul. Ini terdapat beberapa menu di bagian tampilan awal. Untuk link tersebut sudah disebarkan dalam pamflet, ada lab.penmas.unsur.ac.id, bisa diakses oleh kakak-kakak semua, teman-teman semua. Namun untuk yang membuka lewat handphone mungkin bisa menggunakan mode desktop. Nah, ini untuk tampilan di mode laptop. Bisa dilihat untuk di bagian beranda lihat di scroll bagian ke bawah. Teman-teman bisa dilihat buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekarang yang tersedia. Nanti oleh sistem kelihatan apa saja yang ada buku-buku di sini. Sebagai contoh, saya akan membuka mengenai buku Social Entrepreneurship. Nah, di sini sudah terlihat bahwa buku ini sedang dipinjam dengan jatuh tempo pada tanggal 15. Untuk yang di bagian beranda juga, teman-teman bisa langsung mencari judul apa saja yang akan dibuka. Saya contohkan sebagai mencari buku pendidikan karakter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pendidikan karakter ada satu ketersediaannya. Nah, untuk di sini saya contohkan yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Bayu juga, bahwa di menu ini kita akan melihat atau bisa menggunakan web ini untuk melihat skripsi. Jadi teman-teman bisa membuka bahwa buku ini bisa dilihat secara online langsung dengan menu sebagai berikut. Saya contohkan tadi pendidikan karakter. Jadi bisa dilihat secara langsung, dibaca di dalam website buku-buku ini atau skripsi yang nanti dalam proses pengembangan. Untuk saat ini saya contohkan sebagai salah satu buku ini. Jadi bisa dilihat secara digital, namun tidak bisa untuk di-download ya. Jadi hanya bisa langsung dibaca secara langsung di dalam sistem ini. Untuk selanjutnya di bagian menu informasi, hanya bisa dilihat sebagai kontak informasi dari alamat, telepon, dan juga jam bukanya. Di sini untuk jam buka itu pukul 8, istirahat jam 12 sampai jam 1, nanti tutup jam 4. Mungkin nanti juga akan diberitahu oleh tim lain untuk jadwal peminjaman dari setiap angkatan. Jadi setiap angkatan sudah tahu jadwal yang bisa datang ke Lab Perpus untuk meminjam buku. Untuk yang selanjutnya di menu berita mungkin informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh tim. Seperti saya contohkan kemarin ada informasi bahwa ada kegiatan launching, nanti informasi-informasi tersebut akan muncul di bagian menu ini. Untuk yang selanjutnya untuk area anggota,
tadi sudah disampaikan bahwa untuk meminjam buku atau mengunjungi sistem informasi ini harus sudah terdaftar sebagai anggota. Jadi teman-teman atau kakak-kakak semua yang ingin meminjam buku untuk bisa mendaftar terlebih dahulu ke lab untuk didata sebagai anggota. Nanti ada tata caranya atau syarat-syarat yang harus disiapkan, mungkin kurang lebih seperti NPM, nama lengkap, alamat, dan nomor handphone, yang dimana untuk data kami dan juga bisa dibuka sebagai area anggota. Jadi ketika teman-teman sudah daftar, sudah memiliki akun dan juga password atau kata sandi, teman-teman bisa membuka akses sistem ini sebagai area anggota. Saya contohkan, saya menggunakan akun Resti dan sebagai anggota, nanti klik masuk saja. Untuk ID itu nanti bisa masuk ke pakai NPM. Dan juga kata sandinya nanti akan dibuatkan dan diberikan pada saat pengisian Google Formulir sebelum meminjam buku. Mungkin seperti itu. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, ini ketika sudah masuk ke dalam sistem member, ada nama teman-teman dan juga ada keterangan mahasiswa angkatan tahun berapa, dan bisa melihat langsung buku-buku yang tersedia di dalam perpustakaan, dan juga seperti di menu-menu yang tadi ada informasi, ada berita, dan juga ada bantuan dan pustakawan. Nah, untuk dalam peminjaman, ketika teman-teman sudah meminjam buku dan sudah masuk ke dalam data sistem kami, nanti di bagian ini teman-teman ada buku-buku yang sedang dipinjam. Misal ada 3 buku, 2 buku, 1 buku, nanti ada keterangan buku dan juga tanggal pengembalian, di mana tanggal pengembalian ini sudah otomatis dalam sistem itu kurang lebih 1 minggu, dan untuk peminjaman kurang lebih maksimal 3 buku yang dipinjam. Tapi dalam peminjaman tersebut bisa diperpanjang dengan konfirmasi kepada kami untuk perpanjangan buku yang sedang dipinjam. Mungkin kakak-kakak dan juga teman-teman semua ada yang sudah meminjam buku dan juga sudah dikasih KTA dan juga user passwordnya, boleh dibuka saja, bisa diakses dan bisa dilihat buku-buku yang sedang dipinjam dan bisa dikembalikan. Untuk pemberitahuan tambahan bahwa dalam peminjaman buku ini terdapat denda apabila keterlambatan dalam mengembalikan. Akan tetapi dalam denda ini ketika masuk hari libur itu tidak termasuk dalam denda. Jadi sudah otomatis denda itu hanya dihitung pada saat jam kerja atau hari kuliah, seperti itu. Mungkin dari kakak-kakak semua, teman-teman ada yang mau ditanyakan secara singkat, mungkin untuk sistem saya jelaskan kurang lebih seperti itu, dan silakan untuk dibuka saja mengenai sistem perpustakaan. Dan oh iya, tambahan juga, kalau nanti masih dalam proses pengembangan bisa dilihat dalam kategori ini. Akan tetapi untuk saat ini hanya bisa dilihat di karya umum. Nanti sudah ada buku-buku di sini dan ketersediaannya sudah ada keterangan. Kalau ada 2 berarti buku di dalam perpus ini hanya tersedia 2, ada 1, ada 3 dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam menu buku ini juga sudah ada penjelasan mengenai edisi, ISBN, dan juga judul seri dan keterangan-keterangan lainnya. Untuk alur peminjaman yang tadi sudah dikatakan Pak Bayu bahwa harus terdaftar sebagai anggota. Untuk yang pertama mungkin teman-teman harus datang ke lab kami, ke perpustakaan Lepenmas untuk mendaftarkan diri sebagai anggota member. Nanti di sini ada mekanisme yang harus disiapkan, mungkin mengisi Google Form
Di sana akan diatur mengenai kata sandi yang nanti diberikan kepada teman-teman semua dan bisa memulai untuk peminjaman. Nah, setelah buku sudah siap, mungkin ditunjukkan kepada tim pustakawan untuk diinput ke dalam data sistem. Nanti di sana sudah masuk ke dalam keterangan, di akun member masing-masing sudah terlihat bahwa buku yang sedang dipinjam itu buku seperti apa gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung saja on mic dan juga ASN atau yang terkendala bisa lewat chat. Di sini terbuka pertanyaan mengenai seputar ruang baca Penmas. Kepada itu teman-teman dan juga ATT semua yang bergabung di sini dipersilakan untuk bisa bertanya mengenai ruang baca Penmas ini. Mangga, boleh. Boleh teman-teman yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan untuk raise hand atau di kolom chat. Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mungkin bisa langsung ditutup saja. Dan untuk peminjaman mungkin nanti diinformasikan mengenai jadwal peminjaman baik dari angkatan-angkatan yang lain. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Denny. Kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi pustakawan kita, Denny, dan juga nanti ada rekan-rekan yang lainnya sebagai staf pustakawan. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dihubungi kepada rekan-rekan pustakawan. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan, dirasa cukup. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai kita lewati. Selanjutnya akan ada doa yang akan dipimpin oleh Saudara Pasha Ramadika. Kepada Pasha, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutupnya acara sosialisasi dan launching ruang baca Penmas ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wajidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa fi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbi ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Fasa pemimpinan doanya. Baiklah, untuk terakhir penutupan sebelum kita tutup, saya selaku MC sebagai pembawa acara pembukaan ruang baca pendidikan masyarakat, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan kepada teman-teman dan sebagainya, dan juga atas kekurangan saya pribadi. Sekian, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai anggota, bisa menunggu jadwalnya. Jadi setelah adanya jadwal perangkatan